Nah, kalau ngomongin pasangan ini ada Fairuz nih yang sebelumnya kan sudah pernah menikah, terus juga bercerai dari Gali. Nah, sampai saat ini katanya dia memilih untuk sendiri aja tuh, nggak mau punya pasangan lagi. Oke, nggak apa-apa. It's a pilihan. It's a pilihan. It's a choice. Langsung saja Fairuz, silakan. Here it is. Setiap manusia tentu ingin memiliki seorang pendamping untuk menemani kehidupannya hingga melewati masa tua bersama. Nyatanya hal ini juga yang diinginkan oleh artis Fairuz Arafik. Namun sayang, pasca bercerai dengan Gali Ginanjar pada bulan Desember 2014 lalu, hingga kini nampaknya Fairuz masih betah akan kesendiriannya. Bahkan saat ditemui semalam, wanita 29 tahun itu terkesan mengalihkan pembicaraan bila ditanya seputar kehidupan pribadi, terutama pasangan. Ya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Oh enggak, itu teman aku, tetangga. Tetangga aku di kota wisata. Tipis tolong gue. Ya itu tetangga aku di kota wisata. Terus jadi karena aku sendirian, jadinya ya udahlah kalau gitu mendingan aku bareng dia aja, bareng deh gitu. Daripada sendirian sininya kan gitu. Setiap orang yang sempat mencicipi indahnya bahtera rumah tangga namun mengalami kegagalan, tentu ada sedikit trauma bila akan kembali memulai hubungan dengan orang baru. Begitu juga dengan Fairuz. Sebagai wanita yang sempat berumah tangga, Fairuz mengaku kini dirinya mulai selektif dalam memilih pasangan, lantaran tak ingin mengalami kegagalan untuk yang kedua kali. Namun kini ibu satu anak itu mengaku tengah fokus akan karirnya ketimbang harus dipusingkan dengan urusan asmara. Ya lebih selektif aja, didoain aja. Kalau siapa tahu ada jodoh buat saya, boleh. Hah? Enggak sih, soalnya memang lagi fokus sama kerjaan aja gitu. Meski terbilang selektif dalam mencari pasangan, namun jika kita ingat beberapa waktu lalu, Fairuz seringkali mengumbar kemesraan dengan seorang pria bernama Randa Septian. Hal ini pun terlihat lewat beberapa foto yang tengah ia unggah di akun media sosial Instagram pribadi miliknya. Bahkan dalam salah satu foto yang ia unggah, bertuliskan sebuah caption, cinta itu tidak memandang perbedaan umur, perbedaan status, perbedaan posisi maupun kaya atau miskin. Cinta yang sebenarnya ketika dia bisa membuat kita tersenyum, apapun keadaannya. Membuat kita jauh lebih baik di mata dunia dan agama, dan mau membangun semuanya bersama-sama dari nol, dan menerima segala kekurangan yang kita miliki. Foto tersebut menyita perhatian netizen hingga menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah pria tersebut merupakan kekasih dari Fairuz? Nggak usah dicari sih, maksudnya memang dijalanin aja gitu, dijalanin aja. Siapa sekarang yang lagi dekat ya dijalanin aja dulu, tapi nggak mau yang fokus misalkan ditargetin terus kapan mau nikah lagi, nggak, karena memang harus dipikirin banget, udah nggak mau kayak dulu lagi. Jalanin aja tuh katanya, yang penting dia happy, tapi terlihat lebih ini ya, auranya terlihat lebih shining. Apa mungkin bronzernya kali ya, pakai merek apa ya? Ya mungkin ini adalah aura kebahagiaan. Ya apapun itu sekarang sedang dekat sama siapa, nggak mau buru-buru nggak apa-apa, tapi yang penting bisa menjalani, membuat hati bahagia aja deh ya. Gitu ya. Iyalah, biar nanti bisa menemukan yang paling pas. Soalnya kalau sudah ketemu belahan jiwa yang cocok tuh, wah itu kan seterusnya kan. Soulmate-nya. Tersebut merupakan kekasih dari Fairuz. Nggak usah dicari sih, maksudnya memang dijalanin aja gitu, dijalanin aja. Siapa sekarang yang lagi dekat ya dijalanin aja dulu, tapi nggak mau yang fokus misalkan ditargetin terus kapan mau nikah lagi, nggak, karena memang harus dipikirin banget, udah nggak mau kayak dulu lagi. Jalanin aja tuh katanya, yang penting dia happy, tapi terlihat lebih ini ya, auranya terlihat lebih shining. Apa mungkin bronzernya kali ya, pakai merek apa ya? Ya mungkin ini adalah aura kebahagiaan. Ya apapun itu sekarang sedang dekat sama siapa, nggak mau buru-buru nggak apa-apa, tapi yang penting bisa menjalani, membuat hati bahagia aja deh ya. Gitu ya. Iyalah, biar nanti bisa menemukan yang paling pas. Soalnya kalau sudah ketemu belahan jiwa yang cocok tuh, wah itu kan seterusnya kan. Soulmate-nya. Ya sekedar wacana belaka. Untuk menjaga ini Bang Billy emang susah banget untuk menjaga pola hidup Bang Billy, karena Bang Billy satu
emang suka makan, jadi pola makan Bang Billy emang gak beraturan, dan juga Bang Billy masih males banget olahraga. Ya insya Allah Bang Billy berusaha untuk ngejaga badan, mau berusaha olahraga terus, pengen jaga pola makan gitu, tapi agak-agak susah karena Bang Billy doyan banget makan. Ya insya Allah lah berjalannya waktu Bang Billy bisa menghadapi namanya itu makan makanan sehat dan olahraga gitu, insya Allah. Orang-orang udah pada bilang sama Bang Billy badan lu gede banget, kurusin, di TV tuh lebar banget gitu loh, jadi lu tuh makannya harus ini sayuran. Tapi Bang Billy nggak bisa gitu, jarang banget makan sayuran. Bang Billy makan nasi putih, makannya banyak, rakus Bang Billy, makan apa aja Bang Billy makan gitu. Bisa dikatakan mulai dari pagi membuka mata hingga menjelang larut malam, Billy terus bergelut dengan rutinitas syutingnya. Tak heran bila ia selalu pulang dalam kondisi lelah dan segera beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Dan kondisi itu pula yang menjadi hambatan besar bagi Billy untuk menerapkan pola hidup sehat, yakni dengan berolahraga. Jarang banget olahraga Bang Billy, karena Bang Billy pulang syuting ngerasa badan udah lemes, capek, terus istirahat, tidur gitu, bangun tidur, makan, habis makan aktivitas dan tidur lagi, gitu-gitu aja sih. Ya makanya tadi Bang Billy berusaha untuk olahraga, karena Bang Billy berpikir, gue makannya jorok banget nih, pola hidup gue nggak teratur banget. Jadi ya Bang Billy berusaha untuk menanggulangi permasalahan itu, kayak misalkan makan makanan harus benar-benar jaga lagi, pelan-pelan lah, nggak langsung brek gitu. Jadi perlu proses pelan-pelan untuk bisa nanganin semua. Paling treadmill, olahraga, buang kardio gitu-gitu, lemak, lari-lari gitu palingan. Billy menyadari kebiasaannya yang lali menjalani pola hidup sehat, terutama dalam menjaga pola makan, agaknya sama dengan yang pernah diterapkan oleh almarhum kakaknya Olga Syaputra. Wajar bila kini ia mulai dibayangi rasa takut akan ancaman sakit seperti Olga. Namun pria 25 tahun itu tetap berupaya untuk secara perlahan mengubah kebiasaan buruknya demi kebaikannya pula. Ia berencana melakukan check up untuk mengetahui kesehatan tubuhnya. Ya kadang Bang Billy berpikir juga ya, Bang Billy sih pengen pengen menjadi pola hidup yang lebih baik. Bang Billy kalau mikir-mikir flashback lagi ke almarhum, jangan sampai Bang Billy mengikuti jejak almarhum dengan pola hidup yang nggak bagus, dalam arti makannya almarhum tuh nggak bagus banget. Almarhum lagi itu makannya malam makan nasi, minum es teh manis, terus udah kayak gitu aja setiap hari makan nasi gitu-gitu dan minum es, terus tidurnya nggak beraturan. Jadi kayak gitu almarhum sakit. Mama bapak sering bilang Bang Billy harus jaga-jaga badan, kalau misalkan badan lagi capek, lagi kurang fit, istirahat. Pengen general check up gitu, pengen cek semua apa yang ada di dalam tubuh Bang Billy, sakitnya apa. Bang Billy pengen gitu deh, general check up gitu biar tahu gitu. Tapi belum ada kesempatan untuk ke rumah sakit ya. Insya Allah lah. Jauh sebelum berkecimpung di dunia entertainment, Billy mengaku pernah mempunyai tubuh kurus. Sayangnya, kini ia gagal mempertahankan postur tubuh idealnya. Pemeran dalam film Warisan Olga itu bertutur bahwa ia cukup tersiksa dengan tubuh gemuknya saat ini. Waktu zamannya SMP, SMA kurus banget. Makan sebanyak apapun Bang Billy nggak pernah gemuk. Karena Bang Billy emang tiap hari beraktivitas main bola dan setiap hari keringetan. Terus pas Bang Billy udah ngikut almarhum dong, ngikut almarhum, Bang Billy makan banyak, terus nggak ditambah olahraga, udah badannya hancur. Ditambah waktu itu fitness, habis fitness makannya banyak, terus nggak fitness lagi, akhirnya badannya malah hancur dan gendut kayak gini, gemuk, nggak beraturan. Badan udah ngerasa nggak enak, apa-apa capek, itu sih yang Bang Billy rasain kalau badan Bang Billy badan gede kayak gini. Kunci yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Karena dengan kita sehat, kita itu bisa melakukan apa aja yang kita mau. Bijak banget. Memang harus seperti itu. Ngomong-ngomong olahraga. Biasanya pada hari Minggu kamu habis siaran insert kemana? Kan free day. Olahraga deh. Tapi kayak gitu-gitu tapi ambil makan ya. Kan itu kan jajanannya banyak. Nggak bisa. Ya kan sambil pusat makan nggak bisa. Pusat dulu selesai baru makan. Tapi memang sebenarnya yang dihadapi oleh Bang Billy problema banyak orang juga ya, karena katanya dia nggak bisa makan cuman selada, apa mesti makan nasi, mesti makan mimian, mesti makan gorengan, gimana dong? Karena memang perut kita kan Indonesia banget ya. Kalau perut Indonesia itu walaupun kayaknya udah makan mie, gorengan, apapun, tetap kalau nggak makan nasi itu kayaknya
katanya belum makan. Belum makan, tapi gak apa-apa, yang penting dia punya kemauan. Udah banyak yang ngingetin juga katanya selain untuk urusan kesehatan, mungkin biar bisa juga cepat mendapatkan pacar, ya nggak sih? Orang kan biasanya ingin lebih langsing, terlihat lebih sehat demi bisa mendapatkan pacar. Nah, ngomongin soal usia pemirsa, ini ada beberapa artis perempuan kita yang sukses, cantik, karir bagus, tapi masih sendiri. Alasannya apa ya dan siapa saja mereka? Jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi. Lola Amaria kan sekarang usianya sudah 38 tahun, tapi dia masih sendiri dan sangat menikmatinya. Walaupun katanya 9 tahun terakhir kan dia sudah menjomblo, tapi tetap loh mau sendiri aja. Itu alasan Lola Amaria. Tapi bagaimana dengan Ralinsyah, Luna Maya dan Syahrini juga Davina yang sama-sama masih sendiri? Apa alasan mereka? Kenapa tidak mencari suami? Ini dia untuk Anda. Setelah 9 tahun lamanya putus dari sutradara Arya Kusumadewa, Lola Amaria tampak masih sendiri alias belum punya pacar lagi hingga saat ini. Kenyataan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya di benak banyak orang, mengingat usia Lola saat ini sudah berada di angka 38 tahun. Mungkinkah Lola trauma pacaran lagi karena dirinya merasa dihianati oleh Arya yang dahulu berjanji akan menikahinya? Jawaban itu tentu saja hanya Lola dan sang kuasa yang tahu. Namun saat ditelisik lebih dalam lagi alasan Lola memilih untuk sendiri, bintang film Cak Baukan mengaku jika dirinya belum cukup yakin apabila punya pacar, kondisinya akan lebih nyaman bisa dibandingkan saat ia masih sendiri. Selain alasan itu, Lola juga punya keyakinan yang tak bisa dibantahkan siapapun bahwa jodoh memang tak akan lari kemana. Kalau saya punya pacar ya saya harus merasa harus lebih nyaman ketimbang saya sendirian dong. Kalau mengekang tinggalin aja, ngapain pacaran lebih rumit? Enggak ada sih, mungkin laki-laki. Enggak, santai aja. Enggak. Jodoh nggak lari kemana sih? Dia akan datang pada saat yang tepat. Aduh deh, ketawa aja. Apakah Mbak Haris? Enggak. Kalau sini kalau pria idaman harus dari sekarang nggak bisa dari Enggak, itu masalahnya hati ya. Kalau kayak setruman tuh sekian ribu volt tuh udah bicara gitu, nggak harus kriteria ABCD. Kalau misalnya kriterianya dapat tapi nggak klik juga sama aja kan. Itu biasanya masalah hati. Saat orang beranggapan tak punya pacar dan belum menikah di usianya yang sudah pantas untuk seorang wanita merupakan sebuah ujian dari Sang Pencipta, Lola sepertinya menyadari jika kondisi seperti itu memang sedang ia alami saat ini. Namun demikian, Lola bukanlah tipikal wanita yang cukup bisa memikirkan ujian tersebut. Dengan cukup santai, ia pun berusaha menjalani hari-harinya dengan berbagai aktivitas, mulai dari bekerja hingga berlibur ke berbagai tempat. Saya menikmati hidup, saya punya kehidupan pribadi, liburan, saya punya waktu buat diri sendiri. Ya kerjaan, karena emang saya suka pekerjaan ini ya, saya juga mengerjakannya kayak liburan, santai aja. Santai liburan lah, liburan bisa diving, bisa pergi ke laut, bisa naik gunung, main salju. Saya nikmatin aja yang penting saya senang. Ya enak lah, bisa bikin film, waktunya nggak terbatas, terus ya enak aja. Lola seakan tak memiliki beban dengan statusnya yang tak punya pacar dan belum juga menikah di usia 38 tahun. Namun siapa yang tahu, Lola menjerit dan ketar-ketir karena di usianya yang tak lama lagi akan kepala 4, ia belum juga punya pacar dan menikah. Lantas bagaimana pula reaksi orang tua dan keluarga mengetahui Lola juga belum memiliki kekasih dan kemudian meniti mahligai rumah tangga? Keluarga saya kayaknya udah paham.
udah capek dia kali ngomong. Tapi intinya mereka orang tua saya nggak pernah memaksa saya untuk memaksa pilihan, memaksa harus menikah cepat, memaksa harus sesuai keinginan mereka, itu nggak ada. Jika Lola masih menjomblo dan belum juga menikah di usia 38 tahun, sejumlah artis wanita lain juga mengalami situasi yang sama dengan Lola. Sebut saja Luna Maya. Kendati saat ini Luna dikabarkan sedang dekat dengan seorang pengusaha muda bernama Reno Barat, di usianya yang sudah menginjak 32 tahun ini, Luna masih betah sendiri alias belum mau juga melepas asal jamnya. Yang bisa tuh rencana-rencana aja. Aku banyak gini bulan bos, kadang-kadang umur 30. Udah lewat 30, kapan lagi tahu tayangnya kan lewat lagi. Nggak tahu lah, nggak mau nonton. Pasrah aja lah, kalau kejadian-kejadian nggak udah ya udahlah, yang penting hati-hati aja. Jadi hai aku ngajak. Kalau ditanya terus nggak kecapek gimana? Tak ubahnya dengan Lola dan Luna, artis cantik Ralinsyah juga terlihat masih sendiri dan belum menikah. Padahal saat ini ia telah berusia 30 tahun. Lalu apa yang menyebabkan Ralin memilih untuk sendiri? Apakah ia belum siap menikah? Atau alasan lain yang melatar belakangi dirinya tetap sendiri hingga detik ini? Kalau menurut saya semua orang punya proses masing-masing, dan pasti ada yang lagi seru temenan, ada yang seru pacaran, ada yang pengen nikah, ada yang pengen punya anak. Semuanya kan beda-beda karena personality juga beda. Target aku adalah untuk aku selalu bisa puas dengan diri aku sendiri dan bisa bahagia dalam situasi apapun. Jadi kalau aku udah menemukan seorang yang benar-benar bikin aku merasa zen dan nyaman untuk jangka waktu yang panjang, pasti aku akan bisa dia. Tapi belum ketemu sih. Karena target saya kan tahun ini mau fokus ke kerjaan, dan saya merasa bahwa kalau saya punya pasangan saya mau fokus ke dia, jadi nggak fair aja sih kalau kita sibuk sekali dan tidak punya waktu untuk seorang yang seharusnya sangat spesial. Kali tiga uang dengan Lola, Luna, dan Ralin. Penyanyi Syahrini yang saat ini berusia 33 tahun juga masih sendiri dan belum mau menikah. Kendati belakangan ia digadang-gadang sedang dekat menjalin hubungan dengan DJ dunia Das Berlin, Syahrini sendiri mengaku belum mau memikirkan urusan asmara sebelum dirinya benar-benar bisa menjadi penyanyi go internasional. Bersama Lola, Luna, Ralin, serta Syahrini, satu lagi artis wanita yang masih sendiri dan belum menikah di usia kepala 3 adalah Davina Veronica Haryadi. Iya, pasca jalinan cintanya dengan wakil pria keturunan Australia dan Turki kandas di tahun 2007 silam, Davina yang kini berusia 37 tahun terlihat memang masih sendiri dan belum juga mau melepas masalah jamnya. Siapapun wanita tentu tak menginginkan terus menyendiri di usia mereka yang sudah pantas untuk menikah. Namun, wanita mana pula yang bisa menghindari kenyataan bahwa sesungguhnya jodoh adalah ketentuan dari Tuhan yang diberikan kepada seluruh makhluk ciptaannya di dunia. Melepas masalah jamnya. Wanita tentu tak menginginkan terus menyendiri di usia mereka yang sudah pantas untuk menikah. Namun, wanita mana pula yang bisa menghindari kenyataan bahwa sesungguhnya jodoh adalah ketentuan dari Tuhan yang diberikan kepada seluruh makhluk ciptaannya di dunia. Ya, itu satu pertanyaan yang benar-benar ditakuti oleh para jomblo ya. Kapan nikah? Aduh, tapi itulah perempuan-perempuan yang sudah sampai satu titik level tertentu sukses, sudah gak perlu lagi pendamping hidup, ya itulah ya. Kadang-kadang itu
saling menularkan satu dengan lain. Tapi mudah-mudahan kita doakan untuk perempuan-perempuan cantik ini tetap bisa mendapatkan pasangannya dan bahagia ya. Walaupun sendiri pun sudah cukup bahagia untuk Anda semuanya. Nah, ngomong soal bahagia ini akan ada Samuel Giving dan juga Fanda yang akan jelang hari bahagianya akan segera menikah. Dan sekarang sudah belak-belakan masalah keuangan. Oh, ini dia. Saat lagi tetap di Pagi.